Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency exchanger yang bernama Bitrue. Ya. Dan mungkin fokus kita di video ini akan lebih ke apa saja keuntungan kita sebagai seorang trader untuk trading di Bitrue. Yang pertama adalah kita bisa trade lebih dari 700 cryptocurrency di sini. Dan yang lebih menarik adalah ada sign up bonus up to 3.500 USD. Jadi buat lo yang belum punya akun di Bitrue, lo berkesempatan untuk mendapatkan reward sekali lagi up to 3.500 USD. Itu mungkin sekitar 50 jutaan mungkin ya, atau jangan-jangan udah 60-an karena kurs kita makin kacau ya. Nah, jadi kita lihat dulu yang pertama seperti biasa kita bisa melakukan ya spot trading, futures trading dan seterusnya. Dan di sini kalau kita lihat yang mungkin sedikit berbeda adalah USDC futures. Biasanya ya exchanger lebih seringnya USDT. Nah, di sini buat lo yang mungkin nge-stack-nya di dalam USDC bisa juga langsung trading dengan USDC pair ya. Dan juga ada ETF di sini ya, di mana ada leverage tokens lah, simpelnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga mereka bagi jadi beberapa sektor, ada sektor smart contract, web 3.0, DeFi dan seterusnya. Ini lagi-lagi hanya dibagi aja biar lebih gampang ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga di sini, kedepannya Bitrue akan ada copy trading. Nah, ini bagus sebenarnya ya. Kenapa? Karena copy trade ini bisa menjadi satu hal yang cukup menguntungkan bagi orang-orang yang mungkin ya kedua belah pihak sebenarnya. Buat orang yang punya skill, ya skill trading, tapi ya kalau cuma buat sendiri aja ya mungkin ya ada miss opportunity lah ya. Nah, kalau buat kalian yang merasa kalian punya skill, nah nanti kedepannya mungkin bisa daftarkan diri kalian juga ke Bitrue saat sudah buka ya. Untuk spot trading otomatis seperti biasa, ini adalah bread and butter dari semua cryptocurrency exchanger, di mana kita bisa beli secara spot dan kita mungkin send ke hot wallet kita atau ke cold wallet kita ya. Lalu the futures trading juga, seperti yang gue bilang tadi sedikit di atas, dia berbedanya adalah ada USDC buat kontraknya. Biasanya hanya USDT, tapi di sini ada USDC dan juga tentunya seperti biasa ada juga digital currency seperti BTC dan lain-lain ya. Itu bagus. Jadi buat lo yang mungkin naruhnya itu di USDC bisa langsung ke sini tanpa harus ditukar dulu ke USDT. Lalu ada juga leverage ETFs. Nah, ini berguna buat orang-orang yang mungkin pengen nyobain futures trading ya, pengen ada leverage nih, tetapi belum berani dengan futures trading karena mungkin masih pusing dengan cara baca margin gimana ngatur margin dan lain-lain ya. Nah, kalian mungkin bisa merasakan seperti trading spot tapi mendapatkan leverage ya, walaupun leverage nggak sebesar futures ya. Selanjutnya ada juga buy crypto. Nah, untuk buy crypto ini sebenarnya ini adalah cara gampang untuk kalian membeli cryptocurrency tanpa harus lihat chart. Kadang-kadang gini, ada orang yang, aduh bang, gue pusing kalau ngeliat chart. Ada nggak sih cara yang lebih simpel gitu? Pokoknya gue tinggal kesannya bayar aja, terus gue beli langsung gitu, tanpa harus lihat-lihat chart, cuma lihat harga aja. Ya, bisa dengan ini. Ya, walaupun itu gue nggak sarankan untuk terus-terusan ya. Gue sarankan sih lo bisa ngerti lah dikit-dikit cara baca charting. Ya, tapi buat lo yang mungkin masih baru banget, bisa menggunakan ini. Ada berbagai macam cara ya, ada legend trading, ada credit card simplex dan seterusnya ya. Di sini kita bisa lihat fee-nya rendahnya 0,08% saja dan wire transfernya ada ini yang available ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ini bisa dibilang ya quick buy and sell lah ya. Setelah dari itu juga kita bisa lihat ada si BTR. Nah, BTR ini sendiri adalah native tokennya dari si Bitrue ya. Tentunya di sini akan ada berbagai macam keuntungan juga. Kalau kita lihat di sini ya, di Bitrue itu kita biasanya akan ada fee discount dan seterusnya ya. Buat lo yang tertarik ya bisa baca di sini seperti apa sih Bitrue ya. Nah, selanjutnya ada juga di sini earn. Nah, earn ini menarik kenapa? Karena lagi-lagi buat kalian ya yang sudah ya bisa dibilang inilah udah akumulasi saat BTC drop ya kemarin. Nah, pasti tentunya kebanyakan ya, nggak semua, tapi kebanyakan mungkin apalagi yang masih baru, mungkin belum menghasilkan yield. Nah, daripada itu nganggur, kripto yang lo sudah akumulasi, mendingan kita masukkan ke Bitrue di sini, ke Power PG mereka atau earningnya mereka, dan dapatkan reward dari berbagai macam aset yang lo hold. Contoh di sini ya, ini jujur besar nih ya untuk USDC / USDT. Ini bisa mencapai 6%. Dan kalau kita di sini ini fleksibel ya, ini fleksibel.
Jadi untuk USDC terutama itu besar ya, karena biasanya USDC hanya 1%-an or something ya. Di sini bisa mencapai 6%. Jadi mungkin Bitrue ini cukup memanjakan orang-orang yang banyak menghold USDC ya. Jadi sekali lagi kalian bisa pertimbangkan untuk menggunakan di sini total cap-nya di 1 juta USDT ya, cukup besar. Lalu untuk BTC ini juga lumayan 1,9%, dibandingkan dengan beberapa exchanger ini 0,4% lebih besar ya. Jadi buat lo yang tertarik monggo bisa di sini ya. Kemarin waktu BTC drop sampai 15.000 mungkin sudah banyak yang ngehold nih ya, udah pada jadi sultan BTC. Daripada nganggur ya bisa taruh di sini ya. Dan ada banyak lagi, ada banyak ya. Nah, ini untuk yang power piggy atau earn-nya mereka. Nah, selain dari situ juga ada staking. Nah, staking ini mereka sistemnya di lock ya. Ada macam-macam juga. Ada AVAX 30 hari kita bisa mendapatkan APY estimated 8%. Lalu ada juga di sini ini ya, untuk rewardnya ada 2 jenis juga. Jadi ada AVAX yang reward AVAX, ada yang AVAX rewardnya BMAX ya. Nah, jadi buat sebelum kalian yang mau nge-stake, dilihat dulu si rewardnya sama nggak begitu. Soalnya ada beberapa produk yang berbeda ya. Untuk Cardano dia 4,3%-an 30 hari, not bad juga ya. Ini lagi-lagi APY ya. Jadi bukannya 30 hari dapat 4%, no, tapi APY-nya 4%. Nah, lalu selanjutnya ada juga Matic di 7,8. Ini tinggi nih jujurnya ya. Bisa dibilang nih jujurnya untuk stakingnya dan farmingnya ya, atau sorry bukan farming, lebih tepatnya earningnya cukup bagus ya. Lebih tinggi dibandingkan beberapa exchanger lain. Jadi buat lo yang mungkin bingung nih ya, udah nembus-nembus nih limit-limit di exchanger lain, mungkin bisa pertimbangkan untuk mendapatkan reward di Bitrue ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan selanjutnya mungkin kita akan bahas mengenai spot, futures, dan seterusnya. Oke, dan sekarang kita akan masuk dulu ke spot trading. Nah, untuk spot trading bisa kita lihat secara UI-nya enak. Ya, enak untuk dilihat, dan seperti yang gue bilang di video-video gue sebelumnya, sepertinya exchanger yang minimal, yang ini ya, yang besar ya, yang skalanya besar dan internasional, secara setup UI mereka untuk chartingnya ini nggak terlalu berbeda satu dengan lainnya sekarang ya. Seringnya kalau buat spot, order booknya di kanan, untuk pairnya di kiri, dan seterusnya ya. Jadi enak nih buat lo yang punya berbagai macam exchanger atau pakai berbagai macam exchanger, si layoutnya mirip-mirip sekarang ya. Dan setelah dari itu juga yang gue suka adalah chartingnya mereka ini ya, dia pakai trading view ya, karena kalau zaman dulu ya, minimal di siklus kemarin ya, 2 siklus sebelumnya ya, rata-rata exchanger punya charting masing-masing ya, atau punya chart sendiri-sendiri. Nah, itu seringkali ada learning curve, lu nyari-nyari indikator susah. Nah, di sini karena semua rata-rata sudah pakai trading view, jadi enak ya, feels at home. Lalu seperti biasa di sini ada limit dan market. Jadi ya lagi-lagi secara layoutnya literally almost the same ya, dibandingkan dengan berbagai macam exchanger kelas dunia lain ya. Jadi seperti itu overall, oke, bagus ya untuk spot. Dan selanjutnya untuk futures kita bisa lihat juga lagi-lagi ya, seperti yang gue bilang, kayaknya exchanger besar nggak tahu punya kesepakatan tertentu atau apa kali ya, mereka secara UI rata-rata mirip banget mereka sekarang ya. Kalau kita di sini seperti biasa kita bisa tentukan mau marginnya cross atau isolated, lalu si leverage-nya mau berapa besar, ada limit, ada market ya. Lagi-lagi limit ini adalah kayak pending order ya di MT4. Jadi kita nggak perlu tungguin. Kalau market kita langsung beli di harga sekarang. Makanya kalau di limitnya ada tulisan price-nya mau di berapa. Kalau di market langsung otomatis kebeli di harga market. Hence the name market buy ya. Nah, mungkin sekalian juga gue sedikit ingatkan buat kalian yang mau trading nih ya, trading futures. Salah satu pro tipnya adalah sebenarnya bukan masalah berapa besar margin yang lu pakai ya. Ya tentu itu ngaruh, tapi sebenarnya yang paling penting adalah lu kira-kira nggak setelah sudah dapat si leverage-nya. Jadi misalkan gini, lu punya dana $10 ya. Punya dana $10, lu kalikan 100 misalkan ya, si leverage-nya 100. Nah, seringkali orang ingatnya, oh oke, gue berarti dana gue bukan $10 lagi nih, karena dikalikan 100, maka dana gue $1000. Benar, technically speaking, tetapi ya margin lu tetap 10. Jadi kalau sampai lu makainya nggak kira-kira, ya misalkan lu masukin amount-nya gitu ya, si amount-nya lu masukin, wah gede banget, ya itu akan kena likuidasi. Jadi pastikanlah hati-hati, ingat margin awal lu, bukan margin yang sudah kena leverage ya. Ya jadi itulah mungkin itu saran paling gampangnya. Dan buat lu yang
tertarik untuk futures trading dan nggak tahu nih gimana sih cara setup yang bagus, lu bisa ngikutin DCWT kita yang kita sering update almost every day ya. Biasa kita upload jam 12:30 dan buat lu yang pengen lihat sebelum-sebelumnya bisa ke playlist DCWT kita ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini ada juga leverage tokens. Nah, leverage tokens ini adalah bisa dibilang di tengah-tengah nih antara spot dengan futures. Nah, jadi yang leverage tokens ini sebenarnya masuknya itu ke uh, ini ya derivatif, tetap derivatif. Tetapi ini lu nggak perlu pusing-pusing mikirin kena likuidasi gitu. Karena banyak orang yang gini kan, aduh, gue takut trading futures karena banyak banget orang yang kena liquid. Walaupun sebenarnya lu bisa kalau lu belajar ya, nggak akan kena. Tapi beberapa orang tetap takut, pengennya kayak vibe-nya tuh pengennya kayak spot aja gitu, di hold terus nggak apa-apa. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk menggunakan si ETF leverage tokens di sini ya. Dan kalau kita lihat cukup komplit ya, dari XRP, ada juga AV, ada ADA, Algo dan seterusnya ya. Tentunya yang gede-gede seperti BTC dan lain-lain juga ada. Dan kalau kita di sini ada tulisan 3. Nah, ada 3L, ada 3S. Ini apa? 3L artinya adalah leverage 3 kali long. Sementara 3S adalah short 3 kali leverage gitu ya. Jadi ya simpelnya ini seperti lu merasakan leverage trading tapi kecil-kecilan lah ya. Jadi buat lu yang pengen transisi, misalkan gua tadinya pure spot trading, sekarang pengen coba futures tapi masih takut, ya lu boleh cobalah dengan si leverage tokens di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Kalau kita lihat ini makanya secara setupnya lebih kayak spot ya. Kalau ini kita lihat ini spot, ini futures ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk resiko ya, resiko dari si token ini ada nggak kemungkinan kena liquid? Sebenarnya ada, tapi sangat kecil karena sudah dihitung oleh si exchanger itu sendiri. Ya, jadi kesannya pusingnya lu biasa di futuresnya, aduh gimana biar gua takut kena liquid nih ya. Biasa lu harus pikirin sendiri. Nah, di sini sudah sudah dibantu pikirin oleh si exchanger gitu. Tapi ada nggak resiko? Ada. Dan selain dari itu, resiko dari posisi short selama jangka panjangnya tentunya juga ada ya. Kalau lu hold posisi short lama banget dan ternyata udah masuk ke bull market lagi, itu bisa ketinggalan selamanya. Sementara kalau posisi ya bullish ya, lu hold jangka panjang banget asalkan tokennya atau skriptonya benar, BTC Ethereum lah minimal, harusnya aman. Ya, jadi sekali lagi untuk yang posisi short otomatis resikonya cenderung sedikit lebih besar ya. Dan jangan lupa juga selain dari itu juga ada resiko dari maintenance fee ya. Nah, daily maintenance fee-nya di sini 0,1%. Jadi kalau lu hold lama banget otomatis ini juga nambah ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan tadi ada yang sedikit kelewat yaitu adalah voting ya. Di sini tuh ada juga sistem voting untuk kalian yang punya token BTR ya atau si token Bitrue ini. Dimana kita ini akan bisa mendesain token-token apa saja yang akan masuk ke sini. Dan tentunya ada juga hadiahnya. Jadi konsepnya cukup mirip seperti slot auction-nya dari Polkadot ya, which is quite cool. Tapi sayangnya untuk sekarang masih belum ada. Buat lo yang nanti pengen ngikutin bisa juga nanti tungguin di sini akan ada coin list selanjutnya. Dan buat lo yang punya BTR tentunya gue sarankan untuk ikutan di sini karena ini adalah salah satu keuntungan dari kita memiliki BTR token. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Secara overall bagus, gue suka ya. Dan bisa dibilang yang gue super suka tuh sebenarnya urusan di sini staking dan earning mereka ya cukup tinggi jujurnya dibandingkan dengan berbagai macam exchanger lain ya. Di sini sekali lagi penekanannya adalah untuk yang fleksibel ya. Ini seperti earning fleksibel untuk di BTC-nya di 1,9 ya. This is quite good ya. Dan kalau kita di sini total cap-nya kalau VIP included itu sampai 4 BTC. Biasanya kecil ya hanya 0, something. Di sini bisa sampai 1,9-nya itu bisa sampai 4 BTC. That's good. Untuk di sini USDC lagi-lagi memanjakan buat lo yang pemegang stablecoin USDC bisa mendapatkan APY mencapai 6%. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan berbagai macam exchanger yang secara volume jauh lebih besar. Ya, jadi buat lo yang punya USDC mungkin bisa pertimbangkan untuk dapatkan yield di sini ya. Untuk staking seperti yang tadi juga gue bilang ya, ada yang ya lumayan tinggi juga di sini ya, tapi yang menurut gue lumayan hebat tuh urusan USDC ya. Dan selain dari itu juga kita bisa lihat di sini Bitrue juga si tokennya ada di PancakeSwap. Jadi buat lo yang tertarik bisa mendapatkan up to 50% APY di
BMax ya. Jadi lagi-lagi buat lo yang tertarik bisa ikut di sini. Caranya otomatis harus punya non custodial wallets, lalu tinggal kalian konekkan ke PancakeSwap, kalian bisa mendapatkan APY up to 50% ya, which is quite big ya. Dan ini spesifiknya untuk si BMax ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Dan buat lo yang tertarik untuk menggunakan Bitrue, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Jadi overall seperti itu untuk Bitrue. Dan buat lo yang sering menggunakan PancakeSwap, sekarang juga lo bisa menggunakan Pancake langsung di Bitrue ya. Lo bisa enjoy up to 50% ya, sekali lagi up to 50% APY di dalam bentuk BMax, dan juga bisa multiple gain dalam bentuk Bitrue juga liquid staking ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Caranya seperti apa? Simple, tinggal masuk ke bagian staking, ada beberapa aset yang langsung hadiahnya adalah BMax ya, dan cenderung biasanya lebih tinggi. Dan setelah itu juga ada staking untuk FTM ya. Dimana di sini kita bisa stake FTM selama 14 hari dengan rate sebesar 7% APY ya, cukup besar. Dan juga bisa mendapatkan receive daily interest payout. Buat yang tertarik tinggal bisa klik dari salah satu linknya di bawah di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitrue, overall quite good ya. Dan buat lo yang belum punya akun di Bitrue dan tertarik untuk menggunakan Bitrue, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.